Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwata illa billah. Para ibu-ibu yang hadir, juga sahabat kami dari pengurus Yayasan Bakti Insan Pertiwi, adik-adik sekalian yang kami cintai, setelah kita mengikuti acara kirim doa, ya maka di sini adalah terakhir kultum, juga sebelum diakhiri dengan baca doa nanti. Nah, sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita diberikan taufik dan hidayah olehnya, dan kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diparingi kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam senantiasa Allah sampaikan kepada baginda kita Nabiullah Karim Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in hingga kita semuanya. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat daripadanya nanti hari kiamat. Amin. Amin. Para ibu-ibu yang hadir, adik-adik sekalian, sahabat kami yang hadir, mengisi daripada kultum sore hari ini, kita mengambil tema sebagaimana suasana sekarang ini, yaitu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan barokah. Kenapa disebut bulan Ramadan? Sebagaimana di dalam Al-Quran disampaikan, tertera dalam ayat suci Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semuanya melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasanya bukan sehari, bukan 2 hari, bukan seminggu, 2 minggu, tapi adalah 1 bulan Ramadan. Ada, walaupun wajib itu puasa, ada juga yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Siapa mereka? Yaitu golongan ibu-ibu atau wanita yang sedang ada tamu bulan. Nah, itu diharamkan berpuasa, walaupun di dalam ayat Qur'annya itu dalam wajib. Tapi untuk golongan ibu-ibu, golongan wanita, manakala ada tamu bulanan, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan digantikan dengan puasa di bulan yang lain. Nah, itu ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu semuanya untuk melaksanakan puasa. Sejak kapan puasa itu diwajibkan? Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian, sebelum kamu semuanya juga sama diwajibkan berpuasa. Orang tua kita, nenek kakek kita, orang tuanya nenek kakek kita yang disebutnya adalah buyut, kemudian orang tuanya lagi yang disebutnya adalah cicit, ya kan? Gitu. Juga sama mereka melaksanakan ibadah puasa. Maka alangkah ironisnya kalau hari ini yang menyatakan dirinya sebagai pemeluk agama Islam, umatnya Nabi Muhammad, kemudian tidak melaksanakan puasa. Oh, berarti mereka bukan bukan tidak tahu. Ayatnya kan ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Nah, orang beriman pada saat itu tidak berpuasa, berarti keimanannya dia itu adalah sedang lepas. Imannya sedang lepas. Kalau imannya tidak lepas, masih ada nempel di dadanya, di jiwanya, maka puasa pasti akan dilaksanakan. Puasa di rumah, puasa di jalan, puasa di tempat pekerjaan, di tempat tugas terus. Nggak puasa di rumah, di jalan nggak puasa, nggak gitu. Di rumah ikut sahur, ya kan? Giliran di jalan ke warung, itu namanya puasa membohongi diri sendiri. Orang yang seperti itu berarti imannya sedang lepas. Paham? Mau nggak imannya lepas? Mau nggak imannya lepas adik-adik? Boleh, iman itu dilepas.
Iman itu seperti apa? Iman itu adalah seperti akal. Jadi orang berpuasa dan tidak berpuasa berdasarkan keimanan adanya di dalam hati. Orang nggak tahu orang itu puasa atau tidak, kecuali kalau orang nggak puasa itu karena dia terang-terangan, yaitu ya makan, ya minum, yang merokok dan lain sebagainya, itu menyatakan dirinya adalah seperti itu, ya kan? Tapi kalau orang puasa kelihatan, ya. Jadi kelihatannya selain tidak makan dan tidak minum, bicaranya pun juga teratur. Tidak boleh orang yang sedang berpuasa bicara semena-mena, semau gue, apa? Sekarep dewe. Ada orang yang lewat jelek diomongin jeleknya, ada orang yang jalan pincang diomongin pincangnya. Gak boleh. Orang berpuasa itu harus selalu dirawat, karena banyak orang yang berpuasa kata Rasul tapi hanya semata-mata untuk menjaga dahaga, haus dan lapar. Karena apa? Karena tidak menjaga kualitas puasanya. Hadis Rasulullah mengatakan seperti ini, kam min shaimin laisa lahu min syami illal ju'a wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa, hanya menahan lapar dan haus. Kenapa ya tadi? Ada orang yang jelek, ngomongin jeleknya. Kan itu. Kita ngomongnya ya semena-mena, mau ngomongin jelek, mau apa dan lain sebagainya. Jadi selama bulan puasa itu kita harus menjaga pembicaraan. Nih, tanda-tandanya orang yang beriman kepada Allah, ya. Ini kata Rasul begini, man kana yu'minu billah. Halo, perhatikan adik-adik sekalian. Nanti buat ilmu buat kalian nih. Kalian kalau memperhatikan dari sejak sekarang, sini, jangan tolak-tolak ke atas kemana-mana. Perhatikan di sini. Nanti bagi bekal kamu. Nih usia begini, ada omongan dari siapa aja akan terngiang-ngiang, akan tidak lupa, tidak akan lupa seterusnya. Nempel di sini. Masa aku dulu masih kecil, apa yang diomong oleh orang lain itu masih melekat. Kenapa? Kita ini belum banyak beban, seperti kalian ini belum banyak beban, belum banyak pemikiran. Tuh, makanya harus perhatikan, jangan ke sana kemari tule kere kanan tak boleh ya. Ya. Kata Rasul begini, perhatikan. Kata siapa? Rasul. Siapa Rasul itu? Nabi Muhammad. Siapa Muhammad itu? Nabi kita Muhammad SAW adalah panutan kita. Nabi kita yang akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Itu makanya harus disikapi, harus diperhatikan. Apa bunyinya? Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari yang terakhir, bicaralah yang baik. Kalau nggak bisa bicara yang baik, lebih baik adalah diam. Diam itu adalah emas. Ya, diam itu adalah emas. Kalau kita banyak bicara yang nggak perlu, itu bagaikan apa namanya? Apa tuh namanya? Bagaikan macan. Kalau kita ngomong semena-mena, kita ngomong ke orang, ngomong ke kiri kanan yang nggak perlu diomongin, itu sama dengan kita bermain-main dengan macan. Lama-lama gigit diri sendiri. Itu macan itu begitu, ya. Sama lidah itu adalah seperti macan. Kalau kita nggak mau pandai-pandai mengendalikannya lidah, maka lidah gara-gara lidah kita akan jadi celaka. Paham? Nah, gitu ya. Nah, bisa diterima adik-adik semuanya. Nah, sekali lagi pesan dari Pananang untuk terakhir ya, menjelang buka puasa ini ya. Menjelang buka puasa ini, pertama tarawihnya ikuti. Tarawih jangan mau cuman ributnya saja di musola. Terus sholat wajibnya juga disiplin dilaksanakan.
bicara jangan semaunya, harus dijaga. Apa yang dijaga? Lidahnya, mulutnya harus dijaga agar puasa kita senantiasa terawat, utuh, tidak tidak gugur pahala ibadah puasa. Bisa dipahami adik-adik sekalian? Alhamdulillah. Ya mungkin untuk kultum pada kesempatan ini bagi kita semuanya kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh anak barusan senantiasa ada manfaatnya bagi kita, bagi kalian semua. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, untuk itu mari kita akhiri dengan membacakan doa. Senantiasa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus doanya adalah untuk seluruh para donatur Yayasan Bakti Insan Pertiwi yang keluarga yang sudah almarhum, yang ngirim doa untuk almarhum almarhumah, senantiasa almarhumnya ini diberikan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosa dan kesalahannya. Tempat yang mulia sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi para donatur yang terus memberikan dukungan kepada Yayasan Bakti Insan Pertiwi ini juga semoga diberikan kesehatan paripurna, yang usahanya semakin diberikan kelancaran, diselamatkan dalam perjalanannya. Kalau dia kerja di luar juga diberikan kemudahan dalam rezekinya. Satu lagi, bagi orang yang sedang menempuh suatu pendidikan yang akan, baik yang sedang, ya, karena ada salah satu yang mohon doa kepada kita karena sedang dites untuk menanti dipanggilnya menjadi calon mahasiswa, yaitu dari keluarga kami yang ada di Jakarta. Juga sama kita doakan bersama agar senantiasa diberikan kemudahan dalam menerima ilmunya. Oke, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan amin. Subhanaka la ilaha illa anta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa taqabbalan nabi dan mengajar min saya wa ta'ala inda Allahumma inna ladika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma baligh wa ausi wa taqabbal thawab ma qarana wa ajatan baligatan li arwahi ahlikum wa basharkum. Allahumma qillahu warhamhu wa amin. Wa ila arwahi ahli kubur Bapak Fatma Sabito Wang Sorejo, wa ila ruhi Ibu Yatmi, wa ila ruhi almarhum keluarga dari Bapak Eko sekalian. Allahumma ya Allah, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihu wa akrim lahu wa aktilum bil ma'i wa fali wal barad wa naqtikum wa danas wa aktilum khairan min darihim alan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa rahmihum Allahumma ya Allah, berikanlah kesehatan kepada seluruh penonton Yayasan Bakti Insan. Berikanlah kesehatan yang paripurna ya Allah, berikanlah kelancaran dari segala urusan ya Allah. Allahumma ya Allah, khususnya kepada Mbak Haryati, semoga diberikan kelancaran usaha dan Mbak Pargi Asih, semoga juga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam urusan ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa rahmana wal muslimin wal muslimat ya qadiyal hajat ya rafi'ul darajat ya rafi'ul sahih istajib lana ya Allah, istajib lana ya Allah, istajib
Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua bulan yang tiba